Selamat datang kembali dalam perkuliahan kalkulus lanjut MA2031. Kita masih akan membahas fungsi dua kubah atau lebih. Nama saya Erik dari program studi S1 Matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini, kita akan melihat bukti dari teorema uji turunan kedua untuk penentuan nilai maksimum minimum untuk fungsi dua kubah. Mari kita mulai. Nah, kita akan membuktikan teorema ini kalau misalkan f fungsi dari subhimpunan dari R2 ke R, fungsi yang mempunyai turunan kedua yang kontinu, misalkan pula AB adalah titik kritis dan diskriminan fungsi f dituliskan sebagai berikut. Jika deltanya positif dan fx A, B-nya di titik A, B-nya itu positif, maka kritisnya disebut titik kritisnya adalah titik minimum lokal gitu ya. Kita hanya membuktikan untuk satu kasus, untuk kasus yang lainnya bisa teman-teman buktikan sendiri ya. Oke, mari kita melihat buktinya. Nah, misalkan fxy-nya adalah FAB ditambah dengan ini ditambah R2. Jadi untuk membuktikan bahwa eh, ini akan menjadi minimum lokal. Jadi saya punya FAB, FXY itu adalah FAB ditambah dengan sesuatu yang positif. Ditambah dengan sesuatu yang positif. Artinya di sekitar X sama dengan di sekitar A, B nilai fungsinya itu lebih tinggi dari nilai fungsi FAB gitu ya, lebih dari nilai fungsi FAB. Artinya titik A, B-nya itu akan menjadi titik minimum lokal, titik minimum lokal ya. Yang perlu kita buktikan adalah R2 yang merupakan suku sisanya. R2-nya itu harus kita buktikan bahwa pengaruhnya itu kecil. Untuk lingkungan yang kecil sekali, maka nanti pengaruhnya itu kecil dibandingkan dengan suku kuadratiknya. Jadi itu yang akan kita buktikan dalam video kali ini. Nah, akan ditunjukkan seperti ini. Eh, saya akan tulis G dari X minus A, Y minus B. Itu adalah bentuk kuadratiknya. Berdasarkan hipotesis awal, maka GXY-nya itu definit positif, kecuali di AB ya. Di AB-nya sendiri dia adalah nilainya nol. Nah, sekarang saya tulis H, ini X minus A, Y minus B gitu. Untuk setiap vektor H dengan norma H-nya dan satu, maka nilai GXY-nya akan positif. Sebenarnya tidak harus norma H-nya satu ya. Kalau normanya H1 berarti saya mencari semua titik pada lingkaran berjari-jari satu dengan pusat di A, B. Nah, secara umum tidak perlu seperti itu ya, tapi kita bisa melakukan penskalaan sehingga nanti pada akhirnya pada lingkaran berjari-jari satu itu dari titik A, B, maka nilainya akan positif ya. Akibatnya saya berarti mencari GXY-nya itu adalah fungsi yang selalu positif pada lingkaran berjari-jari satu. Dan lingkaran berjari-jari satu itu adalah himpunan yang tutup dan terbatas, akibatnya dia mempunyai minimum. Nah, karena dia mempunyai minimum, ini adalah fungsi GXY-nya tentu sendiri fungsi kontinu ya. Akibatnya kita dapat menemukan M positif, tentu saja ini adalah minimumnya, sehingga GXY itu lebih besar dari minimumnya, gitu ya. Nah, nanti saya membuktikan bahwa yang suku sisanya itu akan suku sisanya itu lebih kecil dari M-nya gitu kira-kira ya. Diberikan sembarang vektor X1 Y1. Nah, ini jadi sekarang untuk sembarang titik di sekitar A, B, em, saya bisa transfer masalah ke masalah ketika pada lingkaran berjari-jari satu, yaitu dengan membagi dengan panjang vektor H1. Nah, menggunakan kehomogenan fungsi G, karena G adalah kuadratik, maka G dari H1 ini adalah 1/H1 pangkat 2 dikali dengan GH1. Sehingga kita sudah tahu tadi G di H1, H1 itu G dari H1 dibagi mutlak H1, ini yang pada berjari-jari satu, maka dia akan lebih besar sama dengan M. Sehingga nanti saya punya G di titik X1 minus A, Y1 minus B itu akan lebih besar dari M dikali norma dari H1 gitu ya. Mungkin bagusnya GH1 gitu untuk setiap X1 Y1. Oke ya. Nah, selanjutnya karena limit dari XY mendekati AB dari suku sisa ini dibagi dengan X minus A pangkat 2 ditambah Y minus B pangkat 2 sama dengan 0,
Maka berdasarkan definisi limit, ada lingkungan kecil dari AB, ada lingkungan kecil dari AB, sehingga R2 mutlak dari ini itu akan lebih kecil sama dengan epsilon. Secara khusus saya bisa pilih epsilonnya itu adalah M gitu ya. Sehingga nanti R2-nya itu akan lebih kecil sama dengan M dikali dengan norma H1 pangkat 2 gitu ya. Nah, jadi saya punya suku sisanya itu lebih kecil dari M dari ini, tetapi jadi suku sisanya itu pada lingkungan kecil itu, suku sisanya itu baik positif atau negatif, tapi nilainya itu lebih kecil dari Gx1 minus A, Y1 minus B, yang bagian kuadratik tadi. Akibatnya nanti pada akhirnya suku R2 itu tidak berpengaruh pada lingkungan kecil ini. Ya, maksud saya tidak berpengaruh membuat eh, nilainya itu berubah dari positif menjadi negatif gitu ya. Jadi dia akan karena dia sudah positif, maka pada lingkungan itu dia akan tetap positif walaupun ditambahkan R2 karena R2 pengaruhnya lebih kecil gitu ya. Tidak sedominan G X1 minus A Y1 minus B sehingga kita sudah membuktikan apa yang perlu kita tunjukkan. Oke ya, jadi kita sudah membuktikan teorema ini. Jadi kalau deltanya positif, fx B-nya positif, maka kita sudah tahu dia akan definite positif gitu ya. Kecuali di titik 0,0, kita sudah buktikan walau bukan hanya positif, tapi pengaruh suku sisanya itu kecil. Sehingga saya punya dia akan benar-benar menjadi minimum, tapi harus diingat minimum secara lokal. Teman-teman bisa coba untuk yang maksimum dengan menerapkan untuk fungsi negatif f. Oke ya, terima kasih.